Bab 1684. Saat Daniel tidak ada, Tracy selalu bagai kesatria wanita yang berani, kuat dan mandiri saat menghadapi berbagai masalah. Selamanya tidak pernah kalah. Namun, saat ini, saat dia bertemu suaminya, dia langsung berubah menjadi wanita lemah yang hanya ingin bersandar dan bermanja dalam pelukan suaminya. Mungkin, seperti inilah cinta itu. Kamu sudah bekerja keras. Daniel menghibur Tracy dengan suara lembut. Sekarang aku yang akan memikul beban ini. Kelak kamu tidak perlu mempedulikan apapun. Rawatlah tubuhmu dengan baik. Jadilah gemuk dan sehat. Lalu lahirkan beberapa anak lagi untukku. Hah, Tracy tertawa. Masih melahirkan. Sudah ada 6 anak di rumah. Jika melahirkan lagi, apa ingin membentuk tim sepak bola? Hahaha, bukankah itu lumayan bagus? Aku tidak mau. Jika mau, kamu lahirkan sendiri saja. Boleh juga. Aku akan mencari tahu apakah ada teknologi baru yang bisa membuat pria melahirkan anak. Hehe, kalau begitu, kita lahirkan beberapa anak lagi. Jika begitu, kamu juga harus berusaha untuk membuatku hamil. Kamu. Saat mereka sedang bercanda dan bermesraan di dalam kamar rawat, Naomi dan Ryan yang ada di luar saling bertatapan penuh syukur dan haru. Mereka telah menunggu hari ini begitu lama. Akhirnya hari ini tiba juga. Biar aku saja yang berjaga. Kalian pergi istirahat saja, ujar Hartono pada Naomi dengan suara rendah. Merepotkanmu. Setelah berterima kasih, Naomi mendorong Ryan kembali ke kamar rawat. Ini seharusnya sudah berakhir kan? Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, ujar Ryan menganalisis. Kondisi Tuan Daniel masih sedikit lemah. Sepertinya masih membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan pengobatan. Tapi El belum tentu akan membiarkan tabib dewa untuk tinggal. Tuan tidak pernah begitu perhatian pada suatu hal. Di saat kritis seperti kali ini, dia bahkan sengaja datang ke kota Bunaken untuk mencari tabib dewa. Bisa dilihat dia sangat mempedulikan tabib dewa. Selain itu, ku dengar sepertinya dia terluka. Ini poin pentingnya. Saat mengatakan ini, Naomi mengernyitkan alisnya. Jika benar seperti ini, maka ini benar-benar sulit. Ya, hal lainnya bisa diselesaikan dengan mudah. Hanya hal ini saja yang sulit. Ryan menghela napas. Mungkin saja Nona Tracy bisa mengatasinya. Benar. Naomi sedikit berharap. Aku bisa melihat Tuan sangat mempedulikan Nona. Hari ini bahkan sengaja datang untuk menyelamatkannya. Ini hal yang sangat penting. Takutnya saudara juga tidak bisa ikut campur. Ryan tidak yakin. Lagi pula, dia sendiri juga terluka dan membutuhkan pengobatan dari tabib dewa. Nona Tracy akan merasa sungkan untuk menolaknya. Hal ini, ekspresi Naomi makin serius. Lalu, harus bagaimana? Menurutku, pemulihan Tuan Daniel sudah cukup baik. Kita harus melihat metode pengobatan tabib dewa selanjutnya. Apakah bisa dilanjutkan oleh Amanda dan Dixon? Seperti tabib Hansen dulu, hanya perlu mengakupuntur dan merebus obat setiap hari. Ini adalah salah satu cara. Namun, menurutku ini juga sulit. Ekspresi Ryan terlihat muram. Tadi Hartono baru memberitahuku. Tabib dewa sudah mencari Tuan Daniel dan meminta Tuan Daniel membantunya menjemput anaknya kembali. Bagaimana mungkin? Naomi juga merasa ini tidak masuk akal. Mereka adalah anak-anak Tuan. Bagaimana mungkin Tuan Daniel merebut mereka dari tangan Tuan? Bukan hanya tidak mungkin. Poinnya adalah ini tidak masuk akal. Ya, karena itulah ini menjadi sulit. Kedua orang itu berdiskusi dengan suara kecil. Di kamar rawat, Daniel merangkul Tracy dengan lembut dan menidurkannya dengan tenang. Tidurlah sebentar lagi. Kamu masih lelah. Apa Carlos sudah kembali? Tracy masih mencemaskan anaknya. Kamu akan segera bertemu dengannya. Daniel tidak ingin dia mencemaskan hal ini. Kakak menahan Carlos ya. Tracy langsung bisa menebaknya. Ingin menukar Carlos dengan tabib dewa kan? Apa kakak juga membawa pergi Tini, Winnie dan Bitty? Tracy terus menebak. Tabib dewa memintamu menjemput anak-anak kembali. Dengan ancaman tidak akan mengobatimu. Tebakanku benarkan. Bab 1685. Kenapa istriku mendadak berubah menjadi begitu cerdas? Daniel terkesima. Awalnya dia tidak berencana memberitahu Tracy begitu cepat. Dia ingin wanita itu beristirahat dengan baik dulu.
lalu baru akan membahas masalah ini keesokan harinya. Tidak disangka Tracy bisa menebak semuanya. Sepertinya aku cukup memahami kakak. Tracy tersenyum pahit. Awalnya mengira sudah berakhir dengan sempurna. Sekarang masih harus menghadapi masalah sulit yang lain lagi. Sebenarnya tidak sulit. Daniel tersenyum. Mungkin merupakan hal yang baik. Apa? Tracy tidak mengerti saat mendengarnya. Apa maksudnya? Kamu lihatlah mereka. Tidakkah teringat akan kita? Ujar Daniel balas bertanya. Saat awal dulu, bukankah kita juga saling bersikeras, melawan dan tidak mau mengalah seperti ini? Sepertinya begitu. Tracy mengangguk. Tapi, kakak iparku ini lebih merepotkan dariku. Memang merepotkan, tapi tidak merepotkan juga. Apa maksudnya? Sebenarnya pikirannya sangat sederhana, sangat mudah diatasi. Kamu hanya perlu memutar sedikit saja. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak mengerti. Tracy sudah tidak sabar. Kali ini kakakku sudah membantuku, juga menyelamatkan Carlos. Kamu jangan berselisih dengannya. Dia adalah kakak iparku. Bagaimana mungkin aku berselisih dengannya? Bukan hanya tidak boleh berselisih, bahkan masih harus membuatnya senang. Tracy sama sekali tidak mengerti. Kamu dengarkan aku saja. Mereka berdua mendiskusikan rencana mereka di dalam kamar rawat. Di villa sisi selatan, Dewi tinggal di kamar tamu yang telah dipersiapkan oleh Daniel. Meski dari luar terlihat seperti rumah yang sudah hangus terbakar, kondisi kamar tamu di lantai 2 ini sudah kembali seperti sebelumnya. Bahkan, dapur di lantai 1 juga sudah diperbaiki dan sekarang sudah bisa digunakan. Thomas membawa Dewi melihat-lihat ruangan itu sambil memberitahu beberapa hal sehari-hari. Ada berbagai macam makanan di kulkas. Sangat banyak. Seharusnya cukup untuk Anda makan selama seminggu. Jika tidak cukup, aku akan mengantarkannya untuk Anda 2 hari lagi. Ada berbagai macam peralatan di dalam kamar. Juga ada pakaian yang semuanya baru dibeli untuk Anda. Di dalam kamar juga ada komputer, televisi, jaringan internet. Tapi jangan bersuara terlalu keras saat menggunakannya, agar tidak ketahuan oleh orang lain. Oh ya, sudahlah. Jangan cerewet. Dewi memotong perkataan Thomas dengan tidak sabar, lalu menggoyangkan tangannya. Cepatlah pergi. Baiklah, Thomas tidak ingin berbicara lebih banyak lagi, lalu menyerahkan sebuah ponsel baru padanya. Sudah ada nomor Tuan Daniel dan Nona Tracy di dalamnya. Juga ada nomorku. Jika Anda membutuhkan. Sebelum selesai bicara, dia menyadari Dewi sudah mengernyitkan alis. Dia pun buru-buru menutup mulutnya. Baik, aku akan pergi sekarang. Thomas pergi dengan buru-buru dan langsung pergi ke villa sisi utara. Dewi mengamati daerah sekitar sebentar. Setelah memastikan tidak ada orang, dia segera mengeluarkan uang-uang itu dari dalam mobil dan memasukkannya ke dalam kamar, lalu menuangkan semua uang itu ke lantai. Kemudian, dia melemparkan uang itu ke langit-langit dan menghitung semua uang itu sambil tertawa. Kaya, aku kaya, hahaha. Setelah menghitung beberapa saat, hitungannya menjadi berantakan, dan merasa kenapa tidak bisa menghitung uang dengan benar. Lebih baik tidak menghitungnya lagi. Lalu dia kembali memasukkan uang itu ke dalam koper dan mulai menyembunyikannya. Setelah beberapa saat, dia merasa tidak ada tempat untuk menyembunyikan uang itu di dalam kamar. Akhirnya dia hanya bisa menyembunyikannya di bawah ranjang. Lalu, dia bersiul ke arah langit. Burung elang itu terbang mendekat dan bertengger di sisi jendela, menunggu perintah darinya. Kamu jagalah uang-uang ini dengan baik. Jangan sampai orang lain mencurinya. Mengerti? Dewi memberi perintah pada burung elang sambil menunjuk uang-uang itu. Kuk. Burung elang itu menjawab sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Saat Dewi bersiap untuk melompat keluar dari jendela, dia merasa masih kurang aman jika uang itu hanya dijaga oleh seekor burung elang. Maka dia mengeluarkan suara tajam yang nyaring ke arah hutan. Lalu belasan ular pun segera muncul. Jagalah uang itu dengan baik. Aku mau mencari mobil bututku. Bab 1686. Sekelompok ular itu mengangkat kepala mereka dan mengangguk padanya, lalu berdiri mengawal di sekitar tumpukan uang. Dewi akhirnya menghembuskan napas lega. Ia melompat keluar jendela, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Tidak jauh dari sana,
Thomas yang sedang duduk bersandar di atas pohon dan mengawasinya melalui teropong pun menggeleng-gelengkan kepalanya dan menghela napas. Jelas-jelas ada tangga. Malah melompat keluar jendela. Merasa ada cahaya yang tertuju padanya. Ia bergegas menurunkan teropongnya dan segera melarikan diri. Dewi tidak mengendarai mobilnya, tetapi berjalan masuk ke dalam hutan. Ia menemukan van usangnya, lalu mengemudikannya menuju pekarangan villa sisi selatan. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan setumpuk barang yang aneh dari dalam vannya dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Setelah itu, ia kembali menuju villa dengan tas ransel di punggungnya sambil membawa seikat karung. Hahaha, dengan adanya tas ransel ini, tidak ada yang perlu kutakutkan. Dewi meletakkan ransel itu di sampingnya, lalu membuka karungnya dan memasukkan seikat demi seikat uang ke dalam karung itu. Begitu banyaknya tenaga yang dikeluarkan hingga akhirnya karung-karung itu dapat terisi penuh. Semuanya berjumlah 5 kilogram, dan terasa berat sekali. Dewi terengah-engah sejenak. Ia meletakkan kedua karung yang berisi uang itu di samping tempat tidur. Baru akhirnya ia berbaring beristirahat. Ia masih merasa begitu lelah. Namun amarahnya kembali meluap mengingat Lorenzo bajingan itu yang telah merebut hartanya. Semakin ia teringat bagaimana perlakuan Lorenzo terhadapnya selama ini, amarahnya pun semakin meledak-ledak. Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Lorenzo, dasar bajingan, berani-beraninya kamu meremehkanku. Aku akan menghancurkanmu dengan seluruh uang ini." Cih, Lorenzo yang sedang berada di atas mobil pun bersin hingga beberapa kali. Ia mengernyitkan keningnya. Pasti wanita gila itu sedang mengumpatku. Nona Dewi pasti akan segera menghubungi Tuan Kan. Jasper bertanya dengan hati-hati. Anak-anak sudah bersama kita. Ia pasti panik sekarang. Ia punya banyak trik. Lorenzo mengertakkan giginya dengan penuh kebencian. Saat memikirkan Dewi. Jika ia bisa menyerangku hingga seperti itu, apalagi yang tidak mungkin dilakukannya. Jasper hanya menundukkan kepalanya. Bahkan tidak berani menghembuskan napasnya. Mungkin saja sekarang ia memanfaatkan pengobatan untuk mengancam Daniel, memintanya untuk merebut anak-anakku. Lorenzo mengangkat alisnya dan tertawa mencibir. Jika Daniel berani datang untuk memprovokasiku, aku tidak akan segan-segan untuk mempermalukannya. Ia adalah adik iparmu sendiri. Sebaiknya, Tuan berkomunikasi dengannya baik-baik. Sebelum Jasper selesai berbicara, Lorenzo langsung memelototinya. Malam semakin larut, mobil pun perlahan-lahan melaju ke villa di pesisir pantai. Begitu Lorenzo turun dari mobilnya, ia langsung mendengar tangisan ketiga anaknya. "Aku ingin mami. Aku ingin mami. Aku ingin bibi. Aku ingin bibi. Aku ingin Kak Paula. Aku ingin Kak Paula." Lorenzo mengernyitkan alisnya. Apa ketiga anak nakal ini adalah karma yang sengaja dikirim oleh ibu mereka untuk menghukumnya? Ingin bertemu mami, bibi, dan Kak Paula. Lantas, apa mereka tidak menginginkan ayah mereka sendiri? Aduh, anak-anak, jangan menangis. Papi sebentar lagi pulang. Para pelayan di rumah itu pun tidak berhasil membujuk mereka. Anak-anak itu berlari-larian di dalam ruang tamu. Sama sekali tidak mendengarkan hingga kaki para pelayan itu lemas dan pinggang mereka sakit. Mereka masih belum dapat menangkap anak-anak itu. Mereka pun satu persatu mulai mengeluh. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. "Jangan ribut." Saat itu juga, Lorenzo berjalan masuk ke dalam sambil berteriak. Ketiga anak itu pun segera berhenti. Serempak menoleh menatapnya. Mata ketiga anak itu melebar. Melihat Lorenzo seperti sedang melihat sebuah monster. Tini terisak, lalu menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Lalu bertanya pelan. "Apa ini, Papi?" Sepertinya iya. Winnie mendekat ke arah Lorenzo. Kedua tangannya menutup mulut kecilnya dan berbisik. Dari penampilannya yang menyeramkan itu, sepertinya benar-benar Papi. "Kalian tidak mengenali Papi." Bitty mengernyitkan alisnya tidak senang. Meskipun sudah 3 bulan tidak bertemu. Tapi di dunia ini, satu-satunya pria bertubuh tinggi yang galak dan sedingin ini hanyalah Papi. Bab 1687. Alis Lorenzo semakin bertaut mendengar kata Bitty. Hanya 3 bulan tidak bertemu. Ketiga anak nakal itu tidak mengenalinya lagi. Bukan hanya tidak mengenalinya, tetapi menggunakan kesan bertubuh tinggi, galak, dan dingin untuk mengidentifikasinya.
Padahal, seorang anak perempuan bagi seorang ayah bagaikan sebuah jaket yang tebal, yang dapat memberikan kehangatan dan cinta kasih kepada ayahnya. Namun, mengapa ketiga anak kecil ini lebih mirip jubah berduri? Terasa menusuk hati, serta begitu dingin. Kamu siapa? Tini mengambil langkah kecil ke depan, menatap Lorenzo sayu. Apa kamu papi kami? Winnie juga mendekatinya, menatapnya dengan hati-hati. Papi galak, mamiku ada di mana? Biti tetap teguh pada keyakinannya sendiri. Ia langsung menanyainya secara blak-blakan. Mamimu akan segera pulang. Lorenzo melangkah menghampiri mereka. Namun ketiga anak itu segera mundur ketakutan. Takut Lorenzo mendekati mereka. Aku ini papi kalian. Lorenzo mengernyitkan alisnya menatap ketiga anak itu. Ia yang sejak kecil hidup mengembara. Tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga. Sehingga ia sama sekali tidak mengerti bagaimana harus menjalin hubungan dengan anak-anaknya. Ia selalu bingung bagaimana menghadapi ketiga anaknya itu, hingga membuat kepalanya sakit. Sehingga saat terjadi sesuatu, ia menyerahkan anak-anaknya kepada Tracy. Karena ia telah melihat kemampuan Tracy dalam mendidik anak-anak, ia juga percaya ketiga anaknya itu akan semakin dekat dengan bibinya. Dan benar saja, sekarang anak-anak lebih menyukai bibinya, bahkan tidak menyukai ayah mereka sendiri. Aku ingin mami. Tini mengerutkan bibirnya. Air matanya mulai berlinang. Aku juga mau mami dan bibi. Mata Winnie juga memerah. Sambil memeluk boneka kelinci kecil, ia membungkukkan tubuhnya berusaha melindungi diri. Takut ayahnya berjalan mendekat. Kenapa kamu membawa kami ke sini? Biti bertanya langsung. Kami mau kembali ke rumah bibi. Lorenzo mengernyitkan alisnya. Wajahnya terlihat sedih. Ia tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Ini bahkan terasa lebih sulit daripada menghadapi seekor binatang buas. Segera hubungi bibi. Minta bibi menjemput kami. Biti memang selalu yang paling berani di antara mereka. Ia langsung memerintah Lorenzo dengan keras. Bibi sekarang tidak bisa datang menjemput kalian. Lorenzo berkata tegas. Untuk sementara ini, kalian semua akan tinggal di sini. Tidak mau. Tidak mau. Kami tidak mau tinggal di sini. Sebelum Lorenzo selesai berbicara, ketiga anak itu langsung menangis. Tangisan mereka terdengar nyaring melengking, menggema hingga ke setiap sudut villa. Lorenzo menutup matanya erat-erat. Gendang telinganya terasa mau pecah. Dadanya dipenuhi raungan. Namun ia tidak boleh marah. Ia hanya dapat menahan rasa kesalnya. Dengan sabar membujuk. Jangan menangis. Mamimu akan segera. Anak-anak sama sekali tidak mengindahkannya. Satu persatu menangis dengan keras. Ketiga anak kecil itu bersama-sama mengangkat wajahnya dan membuka mulut lebar-lebar. Lalu menangis dengan keras. Seperti tiga buah pengeras suara kecil. Mendengar tangisan mereka, Lorenzo merasa seperti ada suara berdengung dalam kepalanya. Ia menutupi dahinya. Lalu segera naik ke lantai atas sambil memerintahkan dengan dingin. Suruh mereka berhenti. Baik, Jasper segera menjawabnya. Ia bergegas membujuk ketiga anak itu dengan hati-hati. Anak-anak, berhentilah menangis. Ayo, Tuan Putri, jangan menangis lagi. Kakak berikan permen untuk kalian ya. Ini mainan baru untuk kalian. Cepat lihat, Tuan Putri. Jangan menangis lagi. Sekelompok orang mengelilingi ketiga anak itu. Namun mereka tetap tidak berhasil membujuknya. Saat itu juga, sesosok figur kecil muncul di lorong lantai 2 dan berteriak ke bawah. Jangan menangis. Ketiga anak kecil itu pun berhenti seketika. Mereka mendongak. Wajah kecil mereka tertuju ke atas. Kak Carlos. Masih terdapat luka pada tubuh Carlos. Bahkan tangannya masih terpasang jarum infus. Wajahnya terlihat pucat. Namun ia masih berdiri tegap. Kak Carlos. Melihat Carlos, ketiga anak kecil itu bergegas lari ke lantai atas. Mereka mengelilinginya. Tak hentinya mengajukan berbagai macam pertanyaan. Kenapa Kak Carlos ada di sini? Ah, Kak Carlos sakit. Sampai terluka. Apa kakak baik-baik saja? Kak Carlos. Bibi sangat mengkhawatirkan kakak. Bibi sudah mencari kakak kemana-mana. Apa kakak baik-baik saja? Bab 1688. Aku tahu. Aku baik-baik saja. Carlos berkata dengan serius seperti seorang dewasa. Jadi kalian harus bersikap baik.
Jangan membuat keributan. Paham? Iya, paham. Ketiga anak kecil itu langsung mengangguk dengan patuh. Pergilah bermain. Carlos menunjuk ke bawah dengan dagunya. Pelankan suara kalian. Baik, Kak Carlos. Setelah ketiga anak kecil itu selesai berbicara, mereka buru-buru menutup mulut kecil mereka. Khawatir suara mereka terlalu kencang hingga mengganggu Carlos. Para pelayan segera datang dan menggandeng anak-anak turun ke bawah. Seisi rumah itu pun sunyi seketika, hingga semua orang pun akhirnya dapat menghembuskan napas lega. Ketika Carlos hendak kembali ke kamarnya, ia menyadari Lorenzo sedang berdiri di ujung lorong menatapnya. Sorot matanya penuh kekaguman. Apa paman mau berbincang-bincang denganku? Kebetulan Carlos juga ingin berbicara dengannya. Sudut bibir Lorenzo sedikit terangkat. Ia memberi isyarat mempersilakan Carlos masuk ke dalam ruang kerja. Carlos berbalik dan mengikutinya ke dalam ruang kerja. Staf medis yang berada di sampingnya dengan hati-hati menempelkan kain kasa ke atas jarum yang masih menancap pada tangannya. Kemudian beranjak pergi. Para pelayan menyiapkan teh dan makanan ringan, lalu keluar dan menunggu di depan pintu. Bagaimana lukamu? Lorenzo menyesap tehnya dan menatap Carlos dengan lembut. Kepala Carlos masih terbalut kain kasa. Masih terlihat darah yang samar-samar mengalir keluar. Pergelangan tangan kirinya terkilir. Dan masih banyak luka lecet pada kakinya. Selain itu, ia juga terserang flu berat. Mungkin disebabkan oleh kurangnya istirahat selama ia diculik. Namun, Samuel Amberson tidak menyakiti Carlos karena ia menganggap Carlos sebagai senjata rahasianya. Seluruh luka pada tubuh Carlos disebabkan karena ia tidak hati-hati saat melarikan diri. Hanya cedera kecil, tidak ada yang serius. Carlos selalu bersikap tenang. Jelas-jelas ia hanyalah seorang anak kecil yang berusia kurang dari 7 tahun. Namun ia dapat berpikir dengan matang seperti orang dewasa. Apa yang ingin kamu bicarakan? Lorenzo tidak pernah suka bertele-tele. Mengapa paman membawaku ke sini? Carlos langsung menebak maksud Lorenzo. Apa paman ingin menukar papi dan mamiku dengan bibi? Bibi. Lorenzo perlahan mengangkat alisnya. Sebutan ini terdengar asing. Namun juga terasa akrab. Maksudku adalah maminya Tini, Winnie, dan Biti. Carlos mengetahui semuanya. Bukankah seperti itu, paman? Ya, Lorenzo menganggukkan kepalanya. Dan berkata terus terang, aku harus membawanya kembali. Menghadapi masalah perasaan seseorang seperti ini tidak boleh menggunakan ancaman. Carlos mengernyitkan alisnya. Ini dapat membuatnya semakin memberontak terhadap paman. Anak kecil, apa kamu sedang mengajariku bagaimana untuk bertindak? Lorenzo memandangnya dengan geli. Intinya, sebaiknya paman tidak melakukan hal itu. Carlos enggan berkata banyak, tapi aku tahu paman tidak akan menyakitiku. Dan papi pasti akan menemukan cara untuk membawaku pulang. Setelah mengutarakannya, ia bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Lorenzo. Lalu ia pergi meninggalkannya dengan anggun. Lorenzo menatap punggungnya yang kecil itu. Sudut bibirnya terangkat kecil. Anak ini nantinya akan menjadi orang yang hebat. Jasper menghela napasnya. Iya, Lorenzo menghembuskan napas panjang. Alangkah baiknya jika ia adalah putraku. Keponakan Tuan juga keluarga Tuan. Jasper bergegas menghiburnya. Selain itu, Tuan juga memiliki 3 putri kecil yang manis. Ketiga penindas itu sama seperti ibu mereka. Kepala Lorenzo terasa sakit memikirkan Tini, Winnie, dan Biti. Sebenarnya, ia bukan menganggap bahwa anak laki-laki lebih baik daripada anak perempuan. Namun ia benar-benar tidak tahu bagaimana harus berkomunikasi dengan anak-anaknya itu. Sedangkan, Carlos memiliki kecerdasan IQ dan EQ yang sama seperti orang dewasa, sehingga mereka sama sekali tidak memiliki hambatan dalam berkomunikasi. Bahkan, ia merasa berbicara dengannya lebih menyenangkan dibanding dengan orang dewasa lainnya. Sayangnya, tidak semua anak-anak seperti Carlos. Justru, anak perempuan itu dapat dikatakan manis kalau mereka lincah dan ceria. Jasper tersenyum. Mereka sekarang masih kecil. Pasti pembawaan mereka akan lebih tenang setelah beranjak dewasa nanti. Semoga saja. Lorenzo bangkit dan kembali ke kamar tidurnya. Ia berdiri di bawah pancuran kamar mandi. Menundukkan kepalanya membayangkan monster yang bersembunyi dalam kegelapan. Ia mengertakkan giginya dengan penuh kebencian. Tatapannya begitu dingin.
Hatinya terasa sakit memikirkan Dewi. Si monster itu. Entah sampai kapan wanita itu dapat kembali ke sisinya. Ia harus membuat wanita itu merasakan 2 kali lipat penderitaan dan penghinaan yang ia rasakan. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.